Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-156 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Setelah kita berdiskusi pada sesi sebelumnya, paling tidak 3 atau 4 sesi sebelumnya sebagai inovasi, dalam bidang inovasi, yang mana inovasi itu merupakan salah satu bagian terpenting untuk mengatasi segala persoalan. Maka pada kesempatan ini, pada sesi 156 dan beberapa sesi akan datang, saya akan mencoba menyampaikan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan pentingnya kita mengembangkan inovasi dalam memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan fundamental terkait dengan manusia itu sendiri. Pada masa lalu, kalau diperhatikan, saya berkonsentrasi pada permasalahan fundamental terkait dengan kesuburan tanah. Inovasi tercepat, termurah, teraman, bisa localized, customized, dan sejenisnya untuk memperbaiki tingkat kesuburan tanah yang pada umumnya sudah mulai banyak yang rusak. Atau bahkan dapat dikatakan sebagian besar rusak. Pada kesempatan mulai sesi 156, saya ingin mencoba menyampaikan pemikiran lanjutan dari sesi-sesi sebelumnya terkait dengan sumber daya manusia yang disebut atau diistilahkan dengan petaka stunting. Saya mengatakan petaka. Petaka bukan untuk kita, tetapi disebabkan oleh kita. Mengapa saya mengatakan petaka disebabkan oleh kita? Karena bayi yang dikandung, bayi yang terlahir, bayi yang harus dijaga, dipelihara, dirawat, itu dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia atau mereka mengalami stunting bukan karena keinginannya, tetapi haknya, rights-nya tidak diperhatikan oleh orang tuanya, oleh society-nya, oleh negaranya, bahkan oleh umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu saya sering mengatakan stunting, sebelum kita bicara hal-hal teknis, kita perlu bicara hal-hal yang fundamental dulu. Stunting adalah fenomena unfreedom, fenomena ketidakmerdekaan dibuat, diciptakan, disebabkan oleh generasi yang melahirkan mereka. Nah, oleh karena itulah ini bisa dilihat sebagai tragedi kemanusiaan. Jadi, kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih fundamental sebagai pegangan, sebagai pedoman untuk hal-hal yang sifatnya teknikal atau teknis, maka kita harus melihat kasus stunting ini sebagai tragedi kemanusiaan. Anak-anak yang terlahir tanpa mereka minta, yang terlahir belum bisa berbuat apa-apa, kemudian dia mengalami stunting. Mengapa kita sebutkan suatu tragedi? Karena jumlahnya masif, jumlahnya banyak. Di Indonesia sendiri, hasil research tahun 2019
rata-rata stunting di Indonesia itu ya sekitar 30%. Di Nusa Tenggara Timur ya pada tahun 2019 terdapat anak balita stunting 43,8%. Kalau kita bulatkan 44%, maka dari 100 orang anak balita mengalami stunting 44 orang. Bayangkan, ya, 44 anak ini kalau tidak dirawat segera, ya akan menjadi bukan kesalahan mereka, tetapi menjadi beban nasional, beban regional, bukan kesalahan mereka. Ya, nah nanti angka-angkanya saya uraikan, tapi pada sesi 156 ini saya akan mencoba mengajak atau menyampaikan pemikiran-pemikiran dari kacamata fundamental dulu, yaitu hal-hal yang bersifat filosofis menyangkut rightness, wrongness, goodness, badness, dan apa kira-kira mengapa itu terjadi. Nah, saya mencoba melihat mengapa itu terjadi. Ya, jangan-jangan benar perkembangan pemikiran baru, ya, yaitu mengenai agnotologi. Agnotologi adalah landasan berpikir, landasan filsafat lawan dari epistemologi. Kalau dalam bidang epistemologi itu kita memproduce pengetahuan. Dalam agnotologi yang kita produce ketidaktahuan. Bayangkan yang kita produce ketidaktahuan atau ignorance. Nah, dengan sengaja. Nah, inilah suatu perkembangan peradaban yang dihadapi ya, untuk mewujudkan apa yang menjadi bahasa dunia mengenai sustainability. Sekarang kita bisa bicara banyak hal. Apakah itu teknologi, apakah itu infrastruktur, apakah itu pasar modal, apakah itu internet, ya pasca internet. Tetapi kalau 30 orang dari 100 orang setiap tahun lahir, ya, dan mereka menderita stunting, maka mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa atau tidak akan bisa berbuat banyak karena bukan hanya badannya saja yang pendek, tapi kognitif ability-nya sangat tertinggal, emotional ability-nya sangat tertinggal, social ability-nya sangat tertinggal. Ya, itulah yang kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Ya. Presiden Joko Widodo ya, memiliki target menurunkan stunting dari 24% ya, menjadi dari 24% pada tahun 2021 menjadi sekitar 14% pada tahun 2024. Jadi tinggal 2 tahun lagi nih, 2 atau 3 tahun lah katakanlah untuk mencapai 2024. Bisa kira-kira dicapai? Tergantung. Kalau misalnya kita lihat pengalaman Indonesia menurunkan stunting dari tahun 2000 ke tahun 2019 katakanlah, itu hanya berkurang dari rata-rata 30% menjadi 24%, jadi dibagi berapa tahun, ya, jangka 2-3 tahun terlalu pendek. Tetapi kalau misalnya bisa dibangun suatu organisasi gerakan mengatasi stunting yang masif, yang efisien, yang komprehensif,
Bisa juga. Paling tidak yang akan lahir dalam 3-4 tahun terakhir ini dijaga. Ya. Negara mana yang bisa mengatasi dengan cepat seperti itu? Dan sangat menarik buat kita. Ya. Yaitu negara-negara, ada 17 negara ya yang dikategorikan memiliki Global Hunger Index, di mana di dalamnya ada satu variabel stunting yang bisa mencapai status stunting negara maju. Bahkan ada satu di antara negara tersebut ya yang memiliki income per kapita lebih rendah dari Indonesia, tapi stuntingnya lebih rendah, jauh lebih rendah dari Indonesia, yaitu kurang dari 5 poin. Nah, itulah Ukraina. Jadi kalau memang kita serius, ya kita sungguh-sungguh, ada kasus negara lain yang bisa menyelesaikan masalah stunting dengan cepat. Kalau kita lihat dari kacamata ini, ya, saya ingin mengambil istilah untuk sesi ini dan beberapa sesi ke depan yang membahas stunting, yaitu kita kaitkan dengan esensi dari pembangunan sebagai kemerdekaan, yaitu stunting and freedom. Freedom dalam pengertian what people can do or can be. Jadi di sini freedom dalam pengertian apa yang bisa dikerjakan dan mencapai tujuan status yang lebih tinggi sebagai human, ya, dalam peradaban ke depan, ya, itulah menjadi tema besar kita. Oleh karena itu, mengatasi stunting sama dengan memerdekakan bayi-bayi, anak cucu kita yang sudah lahir sekarang, ada dalam batas usia di bawah 5 tahun, dan bayi-bayi yang akan lahir pada tahun-tahun berikutnya, termasuk di dalamnya ibu mereka yang sedang mengandung dan yang sedang menyusui. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.